Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah menginjak bulan Maret nih ya, tanggal 1. Udah sebulan lebih saya berusaha untuk belajar berinvestasi, lagi belajar memahami tentang investasi one on one gitu ya. Khususnya investasi yang bisa kita kendalikan dari telapak tangan kita, alias mobile financial transaction. Online investment, jadi investasinya lebih spesifik kepada investasi di pasar modal. Nah, beberapa waktu lalu kita udah bahas kenapa kita harus investasinya di bidang investasi pasar modal gitu ya. Ini terkait dengan literasi keuangan buat anak cucu kita, karena saya pribadi juga awam tentang literasi keuangan ini, jadi sekalian bikin channel yang bisa meningkatkan pemahaman tentang investasi gitu ya, biar ke anak cucu bisa cerita juga gitu. Nah, ini tujuannya sudah pernah kita bahas ya, biar kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal, lemah spirit perjuangan, dan terutama ini lemah ekonomi. Bagaimanapun investasi itu sangat kaitannya dengan kuat atau tidaknya suatu kaum itu di masa depannya gitu ya. Kalau pemahaman literasi investasinya rendah, dipastikan ekonominya juga rendah. Nah, makanya ini saya secara khususon mulai tertarik untuk belajar literasi keuangan ini, bagaimana kita meningkatkan pemahaman kita tentang bentuk-bentuk investasi yang sekiranya gampang dilakukan, gampang dipelajari, kemudian juga besar kecil modal juga bisa disesuaikan gitu ya. Nah, ini guidance-nya bahwa untuk literasi keuangan tentu sangat erat kaitannya dengan return investasi, di mana di bahasan yang lalu kita sudah jabarkan bahwa investasi yang memang returnnya paling besar adalah ada di persahaman gitu ya, baik itu investasi langsung di pasar modal ataupun di reksadana, dibandingkan kalau kita naruh di bantal, deposito ataupun dalam emas. Nah, yang menarik adalah ini teman-teman ya, kita flashback lagi kenapa kita harus agak serius belajar investasi di pasar modal. Karena di pasar saham itu, pasar modal, emiten-emitennya nih ini secara rutin ya bagi-bagi rezeki dalam bentuk dividen gitu ya. Ada 226 triliun total dividen yang dibagikan oleh para emiten atas kinerja 2021-nya. Untuk kinerja 22 tahun ini yang akan jadi dividen itu dipastikan bakal lebih besar lagi, karena laba-laba perbankan ini aja gile banget ya. Nah, jadi misi kita adalah bagaimana caranya kecipratan dapat dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal. Kenapa? Ya karena dengan cara itulah ya kita kekuatan ekonominya bisa naik gitu. Nah, cuma masalahnya ternyata memang tidak mudah belajar tentang pasar modal gitu ya, karena tidak sesimpel cuma ngeliatin harga di HP naik turun beli jual gitu. Ternyata banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Banyak sekali predator nih yang siap memangsa kita sebagai investor culun. Nah, inilah pentingnya kita saling sharing, saling bertukar pengalaman ya. Saya banyak belajar dari channel-channel teman-teman yang sudah bersharing gitu ya, membagi pengalamannya berinvestasi, khususon di pengalaman teman-teman terkait beli saham IPO. Itu saya banyak sekali pelajaran ya. Nah, kenapa sih saya belajar di saham? Nah, ini karena ini nih ya, saya dapat saham gratisan di Personal Alidaya nih.
dapat saham bonus karena saya jadi anggota koperasinya, sehingga ya udah sekalian aja nih belajarnya. Gara-gara punya saham gratisan ini saya jadi tertarik. Cuma masalahnya nih, ternyata saham si Personal Alih Daya ini, nah yang IPO-nya di Desember, kinerjanya ini kayak apa. Nah itu tuh yang menarik ya. Nah jadi kita balik lagi, tujuan endingnya adalah untuk mendapatkan gajian dari dividen ya, dengan mulai mengoleksi saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan tabungan saham yang halal ya. Halal artinya saham yang akan saya koleksi, yang saya beli itu harus punya kriteria saham syariah gitu ya. Ya ini oret-oretannya kayak gini lah ya. Dimulai dengan kita memilih saham IPO, kemudian kita seleksi apakah memang secara fundal itu bagus atau enggak, dan selanjutnya. Kenapa harus pakai beli di saham IPO? Karena biasanya harga yang IPO itu relatif murah ya dibanding yang udah existing atau listing. Nah, untuk kelinci percobaan saya memberanikan beli beberapa saham yang IPO di periode Januari sampai Februari dan Maret ya. Kemarin yang terakhir adalah saham PGEO ya, Pertamina Geothermal. Nah, jadi kira-kira ini ya grand design-nya. Kita akan ngincer gajian dari dividen, tapi ya kalau ada capital gain, meskipun ini ada perdebatan apakah halal dan haram, nah silahkan digali saja, silahkan disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Yang jelas investasi saham kan udah ada fatwa MUI-nya, ada aturan-aturan kapan dia halal, kapan dia haram gitu ya. Jadi kita gak usah bahas ke sana, tapi penting untuk memahami bahwa aturan mainnya ya kita balik lagi ke fatwa MUI yang melandasi bahwa investasi saham itu harus yang halal dan tidak boleh melanggar aturan sesuai yang sudah disepakati. Nah, ini nih yang mau kita bahas sekarang adalah tentang saham IPO yang kemarin fenomenal ya. Ini CHIP nih, saham CHIP, Pelita Teknologi Global. Ini saya juga ikut beli saham IPO-nya, cuma sayang keburu saya jual gitu ya, karena pengen tahu gitu kalau dijual ini naik apa turun. Ternyata malah meroket terus. Nah, yang pertanyaannya setelah hampir sebulan di IPO, ini saya lagi mengamati ya pergerakan dari harganya nih. Ini dari sejak IPO di 160 dia naik meroket arah terus gitu ya. Ini yang membuat saya tanda tanya nih, apakah pergerakan saham IPO yang seperti ini wajar, normal, atau gimana gitu ya, atau ada kekuatan tangan yang mengendalikan harga ini seperti ini. Kenapa? Karena setiap hari ini posisi pergerakannya seperti ini nih ya, dinaikin ke atas terus gitu, sehingga nggak ada pihak lain yang ya bisa mempengaruhi harga ini agar lebih rendah, ditendang ke atas. Takutnya ini adalah jebakan gitu ya. Nah, kenapa ini bisa jadi jebakan? Ya ada gejala-gejala alamnya sih katanya ya, yang harus diwaspadai. Jangan sampai ketika kita ikutan beli di harga puncak ini ya, di pucuk katanya, tiba-tiba harganya dibuang sehingga balik lagi ke harga 100 gitu. Nah, ini PR yang masih saya tanda tanya ya. Menarik juga kenapa saham si CHIP bisa sampai fenomenal seperti ini ya, naik sampai di atas 500 per hari ini. Nah, memang CHIP ini secara core bisnisnya adalah memproduksi SIM card, kartu pintar, dan ini memang
kelihatannya karena ada sentimen bahwa customernya si chip salah satunya adalah oleh Indosat Tri, jadi mungkin orang menghubung-hubungkan dia dengan ya customer ini gitu, padahal justru itu adalah salah satu resiko usaha yang paling besar dari si chip ini ya. Kenapa? Karena 90% lebih revenue-nya ini berasal dari satu pelanggan. Jadi bayangkan kalau Indosat memutus kontrak kepada chip, wassalam itu ya. Itu yang justru harus jadi catatan, apakah ini kontraknya bakal langgeng, atau kalau ada one prestasi misalkan jatahnya dikurangi dari Indosat ini, meskipun ini memang potensi ya, dari 4 tadinya 44 juta customer Tri, karena kontrak awalnya si chip ini ada dengan Tri bukan dengan Indosatnya. Tapi setelah dia merger dan Tri ini menjadi pemegang saham Indosat ya, karena Indosat dibeli sama Tri sebetulnya. Hasinsennya yang beli Indosat sehingga dia menguasai kebijakan keuangannya ya. Jadi Indosat IOH ini sekarang yang pegang keuangan, yang jadi direktur keuangannya adalah dari Tri, sehingga perjalanan ke depan memang entitas dari Tri ini yang bakal lebih mewarnai gitu ya. Nah mungkin sentimen dari merger Indosat Tri ini yang membuat sahamnya fenomenal, tapi yaitu PR ya, PR banget. Kenapa? Karena justru itu menjadi resiko usaha yang paling besar, karena si chip ini sangat tergantung revenue-nya dari satu pihak saja. Nah ini ya, kita lihat dari total sales-nya yang 56, ini 56 sekiannya itu dari Indosat Ooredoo Hasinsen ini atau X3 gitu ya. Sehingga dari analisa NH Korindo, risiko paling utama ternyata risiko ketergantungan kepada pelanggan. Nah ini justru yang harus kita cermati nih, apakah sesuai dengan fenomena kenaikan harga yang terus meroket ini. Ya ada risiko, ada cuan yang gede lah gitu ya. Sebetulnya menarik sih ya, kartu pintar ini nggak cuma digunakan di sektor telekomunikasi sebagai SIM card, tapi juga bisa di pembayaran digital juga gitu. Nah mungkin itu yang menyebabkan persepsi ataupun sentimen positif kepada si saham chip ini naiknya aja gile gitu ya. Nah apakah ini di atas 500 ini masih layak beli atau gimana nih? Ini saya juga penasaran juga ya, gimana nih bakal endingnya di bulan Maret ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli saham chip, harap diperhitungkan, harap diperhatikan bahwa penjualannya ini sangat tergantung kepada satu customer saja, yaitu Indosat Ooredoo Hasinsen. Di balik ada peluang untuk mensuplai dari total 44 juta dan 60 juta, berarti juga pasti nih ada vendor lainnya kan, bisa jadi dia kalah atau gimana, atau justru jatahnya bisa lebih naik atau lebih kecil. Nah itu yang harus dieksplorasi lagi begitu ya. Nah jadi pertanyaannya itu adalah nih, di level 500 perak, 530 ya, 530 nih masih wajar gak sih gitu. Ini yang harus dieksplor di bulan-bulan ke depan ya. Walaupun bisnisnya memang menjanjikan juga. Kenapa? Karena di sini nih peluang dari 100 juta ya. Walaupun 100 juta ini kan nggak semuanya memakai gitu ya. Makanya kan sekali pakai udah selesai gitu. Nggak seperti barang yang dipakai terus habis. Kita beli SIM card sejak beli pertama kali HP misalkan ya, sampai beberapa tahun mungkin ya sudah dipakai terus. Nah itu ada masa-masa, apakah ini masa
eh, tumbuh, nanti ada masa pertumbuhannya udah mulai stop atau gimana nih, kita nggak tahu juga nih ya. Oke, jadi secara bisnis memang dengan adanya digitalisasi transaksi ekonomi, ada digital payment, ini juga menjadi salah satu poin yang membuat harga chip ini mungkin jadi meroket gitu ya. Oke, walaupun di sisi ini nih transaksi kan Indosatnya segini, yang others ini sama BCA nih masih nggak terlalu signifikan ya. Jadi kalau ada yang bilang chip pelanggannya BCA ya cuma dikit lah, 200 juta gitu, masih dikit. Oke, nah jadi pertanyaan untuk di bulan Maret dengan harga 530, dia masih wajar atau ada potensi bakal nyungsep. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Jadi dulu saya cuma dapat 84 lot atau 17% dari pemesanan ya, di harga 160, tapi ini udah saya lepas di hari kedua atau ketiga sejak IPO gitu. Nah, ini adalah industri yang si chip ini geluti ya, di industri kartu smart card. Oke, jadi PR untuk kita analisa di bulan Maret ini mengamatin apakah harganya ini, gimana sih menentukan harga saham itu masih wajar atau enggak. Nah, itu yang debatable mungkin ya. Dengan melihat kepada historikalnya seperti ini, kemudian peluang dari 100 juta pelanggan ya, pada potensi nanti mau ada 4G, ada 6G mungkin ada SIM card, itu menarik juga ya. SIM card itu apaan gitu ya. SIM apakah beda dengan SIM card yang biasa atau gimana, saya kurang ini juga nih, belum paham juga ya. Oke, jadi untuk chip PR-nya itu mengamati apakah 530 ini dibanding dengan saham-saham yang seangkatan IPO ini udah over value atau enggak. Nah, kita lihat nih si personal Alidaya per hari ini udah mulai turun ke 119, FVCT juga di 112. Nah, ini yang agak-agak aneh nih. Labanya dibandingkan chip ini lebih oke sebetulnya ya. Ekspor kayu gitu ya, tapi mungkin ya ini karena ini related dengan 100 juta customer si Indosat, jadi persepsinya dianggap ini lebih, value-nya ini lebih oke gitu ya. Nah itu nanti yang kita lihat nih dalam sebulan ke depan, apakah harganya akan tetap di 500 ini atau di akhir bulan justru bakal nyungsep ke 100 ribu 100 perakan gitu ya. Karena si FVCT ini nih aneh nih, ini masih harganya di level segini saja. Kalau dibandingkan sama si Pada yang labanya cuma 2 miliar, ini cuma level berapa lah, 8 miliaran. FVCT ini lumayan ya, di atas puluhan miliar kalau nggak salah labanya sampai setengah tahun kemarin. Nah ini posisi per 1 Maret, FVCT nya naik terus, FVCT chip naik terus sampai nembus ke 500, FVCT nya masih di 100 doang. Yang Pada nih yang udah jelas turun, sehingga kayaknya untuk seleksi saham, nabung saham ini akan kita terminasi ya, kita eliminasi nih. Kita nggak akan pilih saham si personal Alihidaya ini. Kita akan fokus ke dua saham yang tersisa, chip dan FVCT. Cuma kalau mau beli chip di harga berapa nih harus kita beli? Apakah harga 500 udah over atau kita fokuskan di FVCT yang masih di 100 perakan ya gitu. Nah ini tanggal 24 masih 400 perak, si FVCT tetap di 119an,
Sipada 130 ya. Udah turun nih dari tanggal 24 ke tanggal 1, udah lumayan turunnya. Jadi ini fix yang Sipada ini kita kita eliminasi dari project nabung saham. Nah, jadi dari 3 saham yang ketika listing di harga 100 perakan, kandidat kita nih ada 2 ya, CHIP dan FWCT. Oke, itu aja mungkin ya untuk sekilas dari si chip yang harus kita eksplor ke depan. Apakah kinerja dia itu memang sesuai dengan proyeksi laba ruginya ya? Karena kalau nanti kita bandingkan dengan valuasinya, ini sekarang kalau kita hitung-hitung dengan harga 530, price to book value-nya udah 8,99 kali nih ya. Dengan proyeksi net income katakanlah di Desember disetahunkan di 8,5, kemudian jumlah saham setelah IPO di 806 juta, kira-kira nih price book value-nya sekitar segini. Bandingkan ketika dulu IPO itu cuma berapa ya, cuma 6 kalian lah gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa kita jadikan tugas di bulan Maret untuk mengamati valuasi chip ini, apakah bakal bisa bertahan di harga 530 atau bakal terkoreksi ya, mulai turun, dengan melihat kepada fenomena ini nih teman-teman ya. Ini yang rada-rada saya curiga nih. Setiap opening harganya langsung dikerek ke atas, dinaikin. Takutnya ini adalah jebakan buat para pemain baru gitu ya. Kenapa? Karena ada sentimen ini nih, sentimen bisnis selulernya. Oke, itu aja. Hati-hati buat yang mau beli chip, tolong diperhatikan lagi tentang resiko ini, ketergantungan kepada pelanggan, karena ya dia cuma satu pelanggan aja yang majority gitu ya. Kalau misalkan kontrak dari si pelanggan ini ada masalah, ya wassalam juga gitu ya. Oke, itu aja PR-nya. Mungkin mudah-mudahan dari 3 kandidat ini yang tersisa 2, nah ini kita mantep buat nabung sahamnya. Portfolio kita bakal di mana banyaknya ya. Selain dari si saham ini, si Pertamina Geothermal. Nah ini juga nih aneh juga ya, digadang-gadang naik, ternyata malah setelah IPO harganya ngedrop di bawah harga 875 nya si Pertamina Geothermal ini, sehingga ya ada sentimen negatif lah ya. Nah ini FWCT auto reject. Nah ini dia si PG Pertamina Geothermal ini, ternyata di hari pertamanya malah turun ya, malah sempat nyentuh di 820. Ini juga tanda tanya nih, jika kita mau mengoleksi buat project nabung saham ini, di harga berapa kita harus mengoleksinya, apakah di 800 atau di atas 850-an gitu ya, biar target nabung sahamnya ya ada jadi 3 kandidat, meskipun ini harganya agak tinggi dibanding si CHIP dan FWCT. Oke, demikian kira-kira, mudah-mudahan prolog di awal Maret bisa kita fokuskan ke 3 saham, CHIP, FWCT, dan ini Pertamina Geothermal, buat endgame nabung saham, cita-cita gajian dividen di masa akan datang ya, entah berapa puluh tahun nih bisa gajian dari dividen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.